ternyata lapangannya becek misalnya. Kalau buat anak-anak BMX atau skate mau ngetrik ternyata lagi cedera. Atau mau jalan sama seseorang, hujan misalnya. Apain lagi? Mau beli handphone baru. Ternyata usaha kita yang tadi kita udah pikirin ada untungnya malah rugi. Mau jalan-jalan keluar kota, pasangannya sakit. Dan banyak, kadang-kadang penyebabnya sepele banget. Tapi bikin kita kecewa. Nah, gimana caranya kalau kondisinya kayak gitu? Sama kayak para sahabat dulu dalam perjalanan umroh. Pengen umroh, ternyata udah sampai di perbatasan kota Mekah, gak boleh masuk, disuruh pulang lagi ke Madinah. Itu kan diceritain dalam surat Al-Fatihah. Tentang perjalanan umroh yang berakhir dengan malah perjanjian Hudaybiyah. Niatnya pengen umroh tapi endingnya perjanjian. Yang isi perjanjiannya, poin-poinnya kayaknya ngerugiin umat Islam banget. Tapi kan Allah punya rencana dan rencana Allah pasti yang terbaik daripada rencana kita. Masalahnya gimana kita bisa ridho, bisa rela kalau kondisi itu terjadi dalam hidup kita. Kita sih yakin, ini adalah qadarullah, keinginan Allah. Tapi bikin kita yakin itu jadi berbuah, yakin itu kan kayak pohon ya. Iman itu adalah pohon. Gimana biar pohon ini berbuah? Salah satu buahnya itu adalah sifat ridho, sifat nerima. Sehingga dengan sifat ridho itu akhirnya kita punya kebaikan. Kebaikannya jadi bisa survive, tenang hadapi masalah, sabar dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Setelah kita dapat sesuatu, kita yakin kepada Allah terus jadi ridho. Nah, ini belajar matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi dalam perjanjian Hudaybiyah, terjadi kepada Siti Maryam yang tadi dibacain suratnya. Maryam gak pengen punya anak tanpa suami. Kalaupun harus punya anak, nikah dulu. Tapi Allah punya rencana lain. Rencana manusia punya anak setelah nikah. Lagian Maryam lagi belum siap menikah nih. Belum ada cowok yang pantas buat Maryam. Justru karena itulah Allah beri dia anak tanpa laki-laki, tanpa suami. Kenapa? Gak ada suami yang pantas buat Maryam. Mungkin satu-satunya lelaki yang pantas buat Maryam cuma Nabi Muhammad. Tapi kan beda zaman. Masa Maryam harus nunggu Nabi Muhammad 300 tahun lagi kan ya? Nah, ternyata karena gak ada yang pantas buat dia, akhirnya dia punya anak tanpa harus melalui seorang suami. Mungkin kita terlalu soleh sehingga gak ada yang pantas buat kita. Pantasnya cuma bidadari, ya udah di akhirat nikahnya. Husnuzannya mah ya. Mungkin di atas nih gak ada yang pantas jadi imamnya. Soalnya terlalu solehah. Jadi imam juga kayak ragu gitu. Aduh, ngimamin dia, hafalannya udah luar biasa. Bacaannya lebih bagus, guru tahsin lah gitu. Saya baru belajar pratahsin. Masa mau jadi imam seorang cewek yang guru tahsin? Karena dia terlalu keren, akhirnya gak ada yang pantas buat dia nih. Maryam kayak gitu banget. Karena terlalu keren, terlalu soleh, sampai ulama aja ragu Maryam ini nabi atau bukan gitu. Sehingga ada dua pendapat ulama, sebagian bilang Maryam bukan nabi, orang soleh. Tapi ada ulama yang bilang Maryam itu emang nabi, satu-satunya nabi dari cewek. Satu dari 4 perempuan yang sempurna. Dan di antara 4 itu kayaknya menurut sebagian ulama Maryam nomor 1 tuh. Walaupun secara usia Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Tapi Maryam itu paling keren lah. Tiba-tiba hamil, datang cowok keren, baju putih, jubah putih, auranya tuh luar biasa. Pokoknya cowok paling keren aja. Sampai Maryam kaget dan berta'awuz. Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Ketemu cowok keren malah berlindung, bukan bersyukur. Coba. Duh, keren banget ya. Astagfirullah, auzubillah gitu kan ya. Nih Maryam nih. Duh, ceweknya keren banget. Udah lama ngelihat baru auzubillah, enggak. Dari awal auzubillah. Kenapa? Ada pasangan di sebelah gitu. Ada istrinya. Nah, Maryam langsung ta'awuz, inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Kata Jibril, cowok keren itu ternyata namanya Gabriel.
Kata Gabriel, innama ana rasulu rabbik liahaba laki ghulaman zakiyya. Jangan takut Maryam, aku itu utusan Tuhanmu, artinya malaikat yang pengen ngasih kamu anak yang sangat suci. Kata Maryam, anna yakunu li ghulam, gimana saya akan punya anak, walam yamsasni basyarun. Gak ada seorang laki-laki pun yang pernah nyentuh saya, nyentuh aja gak pernah. Walam aku baghiyya, dan saya juga tidak pernah merendahkan diri depan laki-laki, artinya berbuat dosa. Anna yakunu li ghulam, gimana caranya saya punya anak? Kata Jibril, kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu udah kehendak Allah. Dan itu hayyin, mudah banget buat Allah Subhanahu wa taala. Sepele banget lah buat Allah. Fahamalat, tiba-tiba Maryam hamil. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Karena Maryam malu ketahuan hamilnya, akhirnya Maryam pun pergi ke suatu tempat yang terpencil, qasiyya, Aqsa. Aqsa itu artinya tempat yang jauh. Masjidil Aqsa disebut Al-Aqsa karena dia jauh dari Masjidil Haram. Kalau Madinah kan dekat. Masjid yang paling mulia kan ada 3 itu ya, Mekah, Madinah, Palestina. Nah dia disebut Aqsa karena tempatnya jauh. Makanan qasiyya, tempat yang sangat jauh, terpencil, nggak ada siapa-siapa. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Fa'aja ahal makhadu. Tiba-tiba dia udah harus ngelahirin setelah sekian bulan, mungkin 9 bulan. Qalat, dia bersandar di sebuah pohon, kemudian dia berkata, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Dia kayak orang menyampaikan satu bentuk kalimat sedih, kayak kalau bahasa sederhananya kayak ngeluh gitu. Ya laitani mittu qabla hadza, aduhai seandainya aku mati aja daripada harus menanggung malu kayak gini. Maryam itu kan pemalu banget. Mahkota sifat malu itu dipakai banget sama Maryam. Makanya ketahuan hamil nggak punya suami, itu buat Maryam pukulan paling luar biasa, telak banget. Walaupun dia nggak berbuat dosa, tapi tetap aja orang kan ngata-ngatain dia. Ditambah lagi Bani Israel, tahu sendiri kan Bani Israel suka banget viralin fitnah. Ada apa? Viral langsung di Bani Israel teh. Maryam hamil di luar nikah, viral. Semua orang ngomongin mana Maryam. Terus rumahnya tuh dilemparin batu karena dianggap sebagai pembawa sial bagi Bani Israel. Dasar Maryam ngaku-ngakunya suci, sok suci segala macam. Sehingga Maryam bilang, ya laitani mittu qabla hadza. Aduhai seandainya saya mati aja sebelum ini terjadi pada saya. Sehingga saya menjadi orang yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Sedih. Berarti pengennya Maryam beda dengan pengennya Allah. Secara emosional, secara manusiawi, secara fitrah ada penolakan dan itu manusiawi. Maryam menolak. Begitu juga sahabat Muhajirin. Wa inna fariqam minkum lakarihun. Minhum lakarihun. Walaupun sebagian kalian itu dalam keadaan karih, menolak, nggak suka. Emangnya kita mau nerima musibah? Pasti kita nolak kan secara spontan, fitrah, manusiawi, nolak. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja sebelum kejadian ini terjadi padaku, sehingga enggak ada orang yang ngomongin tentang aku. Jadi enggak ada trending topik tentang Maryam waktu itu. Dia berharap kayak gitu. Semua berita buka channel mana aja Maryam. Asal buka Instagram yang muncul duluan di home tuh Maryam. Viral banget, semua orang ngomongin Maryam. Sehingga Maryam bayangin, semua orang ngomongin kita se-Indonesia. Karena emang sebelumnya kan Maryam memang selebgram banget kan. Semua orang pengen nge-following Maryam. Jangankan yang cewek-cewek, yang cowok juga pengen nge-following Maryam. Cuman gak ada yang pantas. Semuanya kagum sama Maryam, respect. Tiba-tiba berubah, kalau gak naik, jatuh kan gak berasa nih. Kita gak naik jatuh, paling keseleo dikit. Tapi kalau naiknya udah terlalu tinggi jatuh, kan lebih sakit nih. Maryam tuh naiknya udah terlalu tinggi. Saking tingginya sampai Nabi menyebut dia satu di antara 4 yang sempurna di muka bumi. Gak ada perempuan yang sempurna kecuali 4 itu. Itu benar-benar dipuja-puja tuh Maryam. Pengen punya anak nanti namanya Maryam. Pengen punya istri kayak Maryam. Pengen punya ibu kayak Maryam. Pokoknya Maryam itu idola banget tuh di zaman tersebut. Bani Israel kalau suka lebaynya luar biasa. Kalau benci, wah noraknya juga luar biasa. Itu Bani Israel. Berlebihan gitu. Kalau suka habis-habisan sampai dijadikan Tuhan kan dulu mereka pernah mengangkat seorang laki-laki yang soleh jadi Tuhan namanya Uzair.
Namanya Uzair. Disebut sebagai anak Tuhan. Kemudian juga Isa juga gitu. Bani Israel tuh luar biasa kalau suka. Kalau benci, wah habis-habisan juga tuh dijelek-jelekin. Kayak mereka ngejelek-jelekin Musa, Harun. Kalau Harun gak terlalu sih, Musa. Kayak mereka ngejelek-jelekin Nabi, malaikat apa? Mikail, malaikat Jibril. Kan Bani Israel paling gak suka sama Jibril ya. Jadi gak ada orang Yahudi nama anaknya Gabriel tuh gak ada. Rata-rata nama anaknya Michael. Karena mereka senang banget sama Mikail, gak suka sama Jibril. Kenapa? Jibril itu kalau turun pasti bawa perintah. Wahyu kan? Jibril mah hese, bawa perintah wae gitu. Bawel Jibril menurut mereka. Kalau Mikail keren, bawa rezeki, bawa rahmat, bawa apa. Sehingga mereka senangnya sama Mikail. Dibikinlah film Jin versus Gabriel. Malah nggak yang baik itu waktu itu Jin. Kan banyak tuh film-film kayak gitu tuh. Itu memang dari dulu kayak gitu. Nah, Maryam naik tinggi, dipuja-puja semua orang. Maryam, kalau ketemu Maryam, fall back dong gitu-gitu pada. Wah, pokoknya heboh aja sama Maryam. Tiba-tiba ada kasus, Maryam kan jatuhnya dalam banget sehingga Maryam tuh nggak siap perasaannya. Bukan karena dia sombong dan senang dipuja, tapi memang dia orang yang selama ini nggak melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba dihadapkan dengan tuduhan yang sangat-sangat menyedihkan. Mirip dengan yang dialamin oleh Aisyah dituduh selingkuh. Orang sekelas Aisyah dituduh selingkuh kan berat banget. Kita aja dituduh macam-macam udah wah sedih kan, apalagi Aisyah. Sekelas Aisyah yang terjaga dituduh selingkuh. Maryam terjaga dituduh selingkuh. Ternyata diam-diam Maryam banyak banget ada versi gosip dia melakukannya dengan rahib. Ada gosip melakukannya sesama murid di Al-Aqsa. Ada gosip melakukan dengan Zakaria. Banyak gosip. Berat banget buat Maryam sehingga Maryam mengatakan ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya aku mati aja. Aduhai seandainya dulu aku nggak bikin akun Instagram, pasti nggak akan jadi apa-apa gitu. Nyesel udah punya akun. Udah gitu banyak lagi yang ngomongin. Akhirnya turun ayat. Turun lagi Jibril. Turun malaikat. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Dipanggillah Maryam oleh malaikat itu. Ya Maryam, la tahzani. Kalau Abu Bakar, la tahzan. Kalau Maryam, la tahzani. Dua orang yang disebutkan kalimat la tahzan di dalam Al-Quran. La tahzan, innallaha ma'ana. Siapa? Abu Bakar. Kalau Maryam, la tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Jangan sedih wahai Maryam, gak usah khawatir. Allah udah memunculkan mata air di bawah kakimu. Artinya Allah yang akan merawat kamu, Allah yang akan ngebelain kamu, Allah yang akan deketin kamu, Allah bersama kamu wahai Maryam. Apa pelajarannya di sini teman-teman? Ketika Allah menggunakan logikanya yang kita tidak bayangkan, yang awalnya kita tolak, itu artinya Allah sedang memberikan kita kesempatan hanya akan ditolong oleh Allah saja, tidak oleh makhluk. Ketika Allah menempatkan kita dalam suatu situasi yang sulit, yang sampai bikin kita kehabisan ide nih gimana cara keluar dari situasi ini, itu berarti Allah lagi ngasih kita kesempatan masuk dalam sebuah situasi yang tidak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Allah pengen nolong sendiri. Dan pertolongan Allah itu ajaib. Tapi kalau Allah tempatkan kita dalam sebuah situasi yang kita masih berpikir dan menemukan beberapa jalan walaupun belum pasti bisa, berarti kita masih diberikan kesempatan yang nolong kita itu makhluk. Oh minta tolong ke si fulan, minta tolong si fulan. Tapi begitu kita mentok, kenapa ya kok berat banget nih masalah saya? Berarti Allah lagi menempatkan kita di sebuah situasi yang Allah sendiri yang akan menolong kita. Itulah perang Badar, itulah perang Ahzab, itulah Hudaybiyah, itulah Maryam, itulah banyak kisah kayak gitu. Situasi yang kayak udah mentok banget, yang gak pernah kita bayangkan, yang kita awalnya pasti nolak secara spontan, berarti Allah lagi nempatin kita di sebuah situasi yang Allah pengen men-treat kita langsung sendiri, gak mau pakai yang lain. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Allah sendiri yang akan memunculkan mata air di bawah kakimu wahai Maryam. Ayub juga kayak gitu. Semua dokter datang habis uang Ayub untuk biaya dokter tapi gak sembuh. Kenapa? Allah gak pengen kesembuhannya dengan cara-cara yang kebayang oleh Ayub. Allah gak pengen kita dapat jodoh dengan cara yang kebayang oleh kita. Reunian, stalking Instagram,
salah ngambil kebab. Pokoknya yang kebayang sama kita itu nggak akan. Kenapa Allah pengen ngasih kita cara yang cuman Allah sendiri yang tahu dan itu surprise. Dan itu istimewa banget. Apa itu? Kalau saya tahu berarti bukan surprise kan? Tunggu aja, masing-masing punya rahasia sendiri-sendiri. Dan ini yang bikin kita terus berharap. Sehingga Maryam tiba-tiba ngelihat di bawah kakinya sama Isa udah ada mata air. Minumlah dari mata air itu. Terus kata Allah, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Ya Maryam, goyangkan pohon kurma yang ada di sebelahmu. Kan dia tadi bersandar di pohon kurma pas ngelahirin. Terus disuruh goyangin tuh pohon kurma. Saya pernah bilang, bayangin gimana seorang perempuan yang baru ngelahirin, yang lagi lemah disuruh goyangin pohon kurma. Pohon kurma itu ukuran diameternya sebesar meja ini nih. Lebih besar daripada diameter pohon kelapa. Bayangin, ngegoyang pohon kurma sebesar ini, seorang perempuan, goyang gak tuh pohon? Gak bakal, laki-laki aja gak goyang, apalagi sendiri. 10 orang laki-laki aja ngegoyang pohon kurma segede ini, belum tentu goyang. Goyang aja enggak, apalagi sampai ngejatuhin buah kurma. Kalau buah kurma yang udah tua jatuh masih mending, nih yang muda jatuhnya tuh. Berarti kan goyangnya lumayan tuh. Berapa skala Richter ya? Yang muda jatuhnya rutoban janiyya, bukan korma yang tamar, yang udah tua, yang udah emang dihembus juga pakai angin jatuh enggak. Wahuzzi, goyangkan pohon kurma itu ya Maryam. Apakah Maryam berpikir Allah kalau ngasih perintah yang logis deh? Enggak kan? Kan Allah tahu ini pohon kurma dan saya baru ngelahirin, masa disuruh goyang? Enggak. Logika kayak gini, pertanyaan kayak gini enggak muncul dari orang yang udah pasrah banget sama Allah, yakin kalau Allah yang perintahkan lakukan aja deh. Gak usah tanya gimana nanti hasilnya, itu bagian Allah, bagian kita ngelakuin apa yang Allah perintahin, disebut dengan ikhtiar. Kadang-kadang ikhtiarnya gak nyambung dengan hasil, tapi Allah suruh, ya udah lakuin aja. Maryam pegang tuh pohon, baru digoyang dikit udah langsung berguncang. Tusakit alaiki, jatuhlah, bukan jatuh, berjatuhanlah, berarti banyak nih. Berjatuhanlah untukmu rutoban janiyya, buah-buah kurma yang masih muda tapi manis. Artinya apa? Hasilnya Allah yang pilih. Kurma yang mana yang mau jatuh, dengan rasa apa yang mau jatuh, yang jaraknya sekian dari tempat duduknya yang Maryam yang akan jatuh. Allah yang menentukan hasil, tugasnya Maryam cuma ngegoyangin dong walaupun gak mungkin akan terguncang. Ini iman. Belajar iman. Allah yang suruh ya sudah saya lakukan. Allah suruh ikhtiar ya saya ikhtiar, Allah suruh berobat ya saya berobat. Tapi hasilnya Allah yang nentuin kayak gimana caranya. Akhirnya rutoban janiyya, berjatuhan. Kata Allah, fakuli washrobi wa qarri aina. Makanlah Maryam, minumlah Maryam dan bersenang hatilah kamu dengan semua ini. Sehingga kata Nabi komen setelah baca ayat ini nih. Nabi komen. Komen Nabi apa? Korma dan manusia itu ada hubungan sejarah. Diciptakan dari jenis tanah yang sama. Jadi pohon-pohon lain itu jenis tanahnya beda. Cuman satu yang mirip dengan manusia, jenis tanahnya korma. Sehingga salah satu yang cepat merecovery seorang perempuan yang baru ngelahirin adalah makan rutoban janiyya, korma yang yang muda tapi manis. Jangan dikasih ke bayinya ya, keselak, bahaya. Kasih ke ibunya. Kalau ke bayinya tamar, korma yang udah tua. Terus dikunyah sama bapaknya dengan syarat bapaknya udah gosok gigi. Jangan habis makan bala-bala, cengek, makan kurma kasih ke bayi. Kasih ke bayi yang tua, kasih ke ibunya yang muda. Dan itu cepat merecovery seorang perempuan. Kata Nabi di situ ada obat dari penyakit. Intinya teman-teman kayak gitu ternyata cara Allah. Ini logika Allah nih. Sehingga ketika kaum muslimin balik lagi ke surat Al-Anfal. Dihadapkan dengan satu pilihan yang mereka nggak pernah ngebayangin dan secara spontan karihun menolak, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kenapa Allah memilih itu. Karena kata Allah, tujuan dalam pencegatan ini bukanlah mengambil harta, tetapi untuk menunjukkan mana yang benar, mana yang batil. Ya sudahlah, daripada menentang Allah, sami'na wa ata'na, ikut. Walaupun sebetulnya hatinya masih karihun, gak rela gitu. Ikutlah pilihan Allah dan Rasul.
Mereka pun ganti rute dari yang tadi rute mau mencegat Abu Sufyan, sekarang rute kepada Abu Jahal. Mulai ngutus mata-mata Abu Jahal berapa pasukannya segala macam, bermalam di sebuah tempat di daerah situ. Malamnya Nabi itu nggak bisa tidur. Nabi sepanjang malam beristighosah. Jadi istighosah itu teman-teman salah satu di antara sunnah-sunnah Nabi SAW. Apa istighosah artinya? Doa yang sangat lama. Nabi malam itu sama Abu Bakar berdua nggak tidur, yang lain pada tidur kan besok mau perang nih. Malam ini mereka tidur, besok mau tanding aja disuruh tidur kan ya. Apalagi besok mau perang, tidur wajib tidur. Yang belum tidur pokoknya pura-pura tidur aja. Kayak kita besok mau akad kan harus tidur ya, walaupun susah tidurnya. Pokoknya kalau mau akad nggak bisa tidur teman-teman. Ngapain? Ngafal aja, saya terima kok. Nanti takut salah saya tolak kan bahaya. Udah diizinin sama calon mertua masih ditolak. Nah malamnya pada tidur kecuali 2 orang. Rasul sama Abu Bakar. Selalu berdua orang ini nih pokoknya soulmate banget. Direkam soulmate-nya di Al-Quran. Rasul beristighosah, doa yang sangat khusyuk. Berharap banget, panjang lagi doanya sepanjang malam. Sampai Nabi mengangkat kedua tangannya itu nggak gini, tapi gini. Pernah nggak doa kayak gini? Nah makanya masih sendiri ya. Coba istighosah, ya Allah. Langsung tuh. Jadi kalau doa jangan gini doang, apalagi gini santai. Sesekali doa, Allah. Ternyata belum, naik lagi sampai mungkin. Dan itu ada sunnahnya, Nabi berdoa dengan, kan Nabi berdoa kadang mengangkat tangan, kadang tidak mengangkat tangan, kayak doa sehari-hari misalnya angkat tangan kan ya. Kayak mau makan misalnya, Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya, Allahumma barik lana gitu ya, kan nggak harus ngangkat tangan. Sarewai ini. Nah, udah kadang Nabi doanya gini, nelunjuk. Bukan perintah Allah, ya Allah kasih lo ya, enggak. Nelunjuk dengan filosofi Arab sama filosofi Indonesia beda. Makanya jangan menerjemahkan teks Arab dengan konteks kita, dengan persepsi kita. Terjemahkan dengan persepsi bahasa sendiri. Apa sih maksudnya? Gitulah. Jadi di Arab tuh kalau gini bukan merintah. Gini tuh artinya cuma engkau yang saya harapin ya Allah gitu maksudnya. Jadi kalau ya Allah itu maksudnya engkau doang yang saya harapin, iya karena berdua iya karena selain gitu. Bukan ya Allah pokoknya harus ya bukan. Kalau kita pakai dengan logika kita kan, kok doa sih nggak sopan sama Allah kayak gitu-gitu amat. Kalau ke manusia mungkin gitu agak kurang sopan. Kalau ke Allah sopan. Bisa gini, bisa biasa aja, bisa gini. Gini juga ada beberapa level. Ada yang gini sampai ke paling atas. Biasanya yang paling atas tuh bab jodoh sih. Kalau bab kuliah masih gini, kerja, giliran jodoh paling tinggi. Apalagi kalau udah jodohnya balikan sama mantan, tuh kayaknya naik kursi. Lebih tinggi lagi. Jadi malam itu Nabi beristighosah sampai syal beliau jatuh, nangis, janggut beliau basah dengan air mata, nangis panjang malam, ya Allah jika besok kami kalah perang, terbunuh semua, mungkin di muka bumi ini nggak akan ada lagi orang yang menyebut la ilaha illallah. Abu Bakar ngambil rida syalnya Rasul ditaruh lagi cukup bagimu ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Allah udah mendengar. Abu Bakar menenangkan Rasul, tapi Rasulullah terus saja gitu. Kayak kita lagi doa kata teman, udah Allah udah dengar. Taruh dulu. Kalau kita mah gitu ya. Nah, tapi jangan dibayangin gitu. Rasulullah pasti khusyuk banget, gak kayak kita. Udah selesai berdoa, pagi-pagi sahabat riuh. Innalillah gitu. Kalau kita kan innalillah pasti ada yang meninggal ya. Siapa yang meninggal? Enggak, innalillah itu musibah, enggak harus selalu orang meninggal. Ya Rasulullah maafkan kami. Kenapa? Ternyata sebagian para sahabat malam itu digoda oleh syaitan sehingga semua pada mimpi basah, maaf. Tapi kayak gitu emang sejarahnya. Bukan semua, sebagian besarnya mimpi basah. Sehingga pas bangun mereka dalam keadaan junub, kotor, tidak suci, tapi enggak ada air. Untuk wudhu aja kurang, apalagi untuk mandi. Dan mandi junub kan harus semuanya. Sedangkan besok mereka mau berperang melawan musuh dalam keadaan tidak suci. Ini kayak pertanda buruk gitu. Dan mereka merasa mentalnya makin drop. Tiba-tiba Allah beri ketenangan buat mereka. Turun air hujan. Malam itu hujan turun. Hujannya hujan lokal lagi.
camp kaum muslimin hujan, camp orang kafir enggak? Hujan, nyebrang-nyebrang, hujan enggak. Yang mainnya di Indonesia gitu. Di camp kaum muslimin hujan, di campnya orang kafir enggak hujan. Akhirnya pada mandi, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu nanti ada ayatnya setelah itu, coba nanti baca lagi halaman kedua. Ketika ada adegan hujan segala macam, itu ceritanya kayak gitu. Akhirnya makin mantap, alhamdulillah bisa mandi, wudhu, minum. Baru mereka yakin bahwa ini adalah benar-benar perintah Allah. Nah hidup kita tuh kalau kita ngejalanin hal-hal kayak gini, kita bakalan kayak lagi jalan bareng Allah. Sehingga nanti kita akan banyak ngelihat keajaiban-keajaiban Allah. Kalau kita nggak pernah masuk dalam situasi ini, kita tuh kenal Allah cuma dari kata orang, nggak pernah jalan bareng. Kita kayak kenal seseorang, tapi kata teman kita. Cuma lihat postingannya doang, tapi nggak pernah jalan bareng, jadi nggak kenal dekat gitu. Dan nggak akan dapat feel. Begitu juga kita kenal Allah. Kalau kita kenal Allah hanya dalam situasi normal, wajar, nyaman, berarti kita kenal Allahnya cuma dari katanya, cenah. Nggak pernah ngalamin sendiri. Begitu kita dihadapkan dengan situasi kayak gini, berarti kita lagi diajak Allah jalan bareng. Yuk jalan bareng saya, siap ya Allah. Banyak kejutan-kejutan, banyak yang bikin kita kaget. Kenapa? Karena kita jalannya dengan zat yang maha kuasa. Dia akan tunjukin kekuasaan-kekuasaannya. Dan kekuasaan Allah yang paling luar biasa ditunjukin justru dalam kesulitan. Kalau dalam normal gak luar biasa namanya. Kayak kita sama teman kita. Dia ngasih kita hadiah atau pinjam duit 100.000 pas kita lagi awal bulan. Kan biasa aja ya. Coba kalau dia pinjemin duit 50.000 pas akhir bulan. Kan luar biasa kan? Jadi makin kita sulit, Allah tunjukin kekuasaannya, di situ kita makin lihat gimana kita tuh bergantung banget sama Allah. Emang Allah bikin skenario-nya kayak gitu. Sehingga kalau kita teman-teman dihadapkan atau dikondisikan sama Allah dalam suatu keadaan yang kita nggak siap, yang kita nolak, yang kita berontak, tapi di sisi yang lain kita yakin ini ketentuan Allah, belajar meyakini, oh Allah lagi ngajak saya jalan nih. Allah lagi ngajak saya jalan biar lebih kenal sama Allah. Biar Allah nunjukin langsung. Satu. Kedua, niatin juga, oh Allah pengen memperlakukan saya khusus. Gak mau pakai yang lain. Berdua aja biar Allah yang menolong saya. Karena udah gak bisa ngarap siapa-siapa.